Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Wafia dengan NIM 2122297. Di sini saya akan memenuhi tugas TGM, di mana tugas ini tuh berisi tentang sejarah berdirinya TGM, pentingnya TGM, dan tokoh-tokoh yang terdapat, tokoh-tokoh yang mengetahui tentang TGM yang ada di Indonesia. Yang pertama itu sejarah. Nah, mengingat TGM, maka sama saja mengingat William Edward Deming, sang pencipta program manajemen TGM. Berawal dari ketidaknyamanan Deming di Barat karena berbagai manajemen yang diajukannya dalam bidang industri tidak ada tanggapan sejak tahun 1930 sampai 1940. Maka Deming memutuskan untuk pergi ke Jepang. Nah, sebelum Deming pergi ke Jepang tersebut di tahun 1930, Deming memformulasikan idenya ketika melakukan penelitian tentang metode-metode menghilangkan variabilitas atau pembatasan dari proses industri. Nah, Deming mulai bekerja di Hawthorne yang mempekerjakan 40.000 orang, di mana 40.000 orang tersebut memproduksi perlengkapan telepon. Nah, dalam pabrik itu menjadi terkenal saat Elton Mayo dan koleganya berhasil membuat serangkaian eksperimen terkenal tentang sebab-sebab perubahan produktivitas di tahun 1927 sampai 1932. Nah, eksperimen Mayo itu berawal dari penemuan Hawthorne Effect yang mengakui eksistensi dan pentingnya struktur informal dalam organisasi-organisasi terhadap hasil produk industri serta terhadap produktivitas dan dampaknya terhadap praktek kerja. Dari situ Hawthorne Deming pindah ke Departemen Pertanian Amerika. Di tempat ini Deming bertemu dengan Walter Swihart, seorang ahli statistik dari Bell Laboratories, New York, yang mana telah mengembangkan beberapa teknik yang membawa proses-proses industri menuju apa yang ia disebut dengan kontrol statistik. Nah, kontrol statistik ini adalah serangkaian teknik yang meminimalisir unsur-unsur tak terduga dalam proses industri sehingga produk itu lebih diprediksi dan dikontrol. Dalam teknik-teknik ini tentunya Walter sudah membidik tujuan, di mana dengan adanya kontrol statistik ini produksi akan dapat menghilangkan pemborosan biaya dan penundaan waktu. Langkah awal yang dilakukan Deming adalah dengan mengembangkan model kontrol statistik Walter yang sekarang disebut statistik proses kontrol. Kemudian SPS ini dikombinasikan dengan wawasan hubungan gerakan relasi manusia yang diasosiasikan dengan Mayo dan koleganya, yang notabene menjadi penyokong dari teori TGM tersebut. Perjalanan selanjutnya Deming mengunjungi Jepang untuk melakukan sensus, di mana Jepang sensus pasca perang. Perjalanan Deming tersebut terjadi pada tahun 1940. Kesan dan kinerjanya Japanese Union of Engineers and Scientists membuat Deming kembali ke negara tersebut di tahun 1950 untuk memperkenalkan dan mengajari aplikasi kontrol proses statistik yang dilakukan kepada karyawan industri yang ada di Jepang tersebut. Nah, Jepang menaruh perhatiannya terhadap merek konstruksi industri Jepang yang rusak akibat perang yang terjadi antara Amerika dan Jepang. Jepang mengalami kerusakan yang sangat besar akibat bom yang telah dijatuhkan oleh Amerika, sehingga industri yang tersisa hanya dapat memproduksi barang-barang
imitasi yang berkualitas rendah. Contohnya yang pertama itu dari kondisi yang sulit ini membuat Deming merasa empati dan memberikan solusi kepada Jepang. Deming menganjurkan untuk para pelaku industri Jepang untuk memiliki pemahaman tentang produk berkualitas. Hal yang disampaikan Deming terkait solusi dalam perindustrian Jepang adalah you must carry out customer research, look toward the future, and produce goods that will have a market just for now and stay in business. Yang nomor 2, dengan keadaan tersebut akan menjadi Jepang dapat berpikir jauh ke depan terkait kondisi perindustrian Jepang yang harus menjadi penguasa pasar internasional. Nah, dalam jangka waktu yang panjang, jika saran tersebut dapat dilakukan secara konsisten dan maksimal, maka Jepang akan menjadi pemimpin pasar industri. Jepang merupakan negara yang sangat membanggakan Deming dan pemimpin dan jurang, karena dengan adanya ide-idenya, Jepang dapat menghadapi masa sulit dalam pengindustrian. Berbanding terbalik dengan Amerika, bahwa Deming dan jurang di Amerika Serikat sangat tidak diperhatikan. Ide-ide yang mereka berikan tidak dapat diterima oleh pelaku industri yang ada di Amerika. Karena penekaan industri Amerika dan bangsa Barat adalah memaksimalkan produk dari keuntungan yang didapat tersebut. Amerika sangat tidak mementingkan akan produk, sehingga mutu produk waktu itu sangat rendah, sehingga Amerika dan bangsa Barat pun tidak dapat menjual barang dengan baik dan waktu yang lama. Dan pada akhirnya, pada tahun 1970-an, pasar dunia dicondong terhadap produk-produk Jepang yang sangat mementingkan mutu dan kebutuhan masyarakat. Mereka mulai bertanya-tanya, apa sih yang membuat pelanggan lebih cenderung memilih produk Jepang? Apa yang membuat Jepang menjadi singa pasar dunia? Di Amerika, keadaan tersebut menjadi titik balik Amerika pada tahun 1980 yang ditayangkan film dokumenter NBC secara nasional dengan judul filmnya kalian bisa cari, yakni Jika Jepang Bisa, Kenapa Tidak Bisa? Nah, film dokumenter tersebut menonjolkan Deming dan Juran terhadap kontribusinya di perindustrian Jepang. Sejak saat itu, Deming dan Juran serta pakar mutu lainnya itu menguasai imajinasi bisnis di Amerika dan Eropa Barat. Meskipun pada realitanya hanya minoritas perusahaan Amerika dan melaksanakan TKM, Peters dan Waterman melakukan penelitian terkait unsur-unsur dalam perusahaan unggul di Jepang dan selanjutnya di Amerika. Dalam penelitian mereka menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan baik dengan pelanggan, maka mereka selalu bersifat kompetitif dan menguntungkan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan yang unggul adalah perusahaan yang dekat dengan pelanggan dengan memiliki keobsesian meningkatkan mutu secara terus-menerus. Lah, adapun mengapa sih TKM itu penting? Sebelumnya TKM itu merupakan perluasan dan pengembangan dari jaminan mutu. Nah, dari jaminan mutu tersebut memiliki arti bahwa sebuah bentuk proses produksi yang menjamin keluaran produk bebas cacat dengan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi pemenuhan produk bebas cacat itu sesuai spesifikasi dilakukan secara konsisten baik dari awal. Nah, bila diaplikasikan dalam dunia pendidikan, penjaminan mutu itu dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas yang berkualitas serta proses pelayanan pendidikan yang memuaskan kepada pelanggan. Nah, dengan selalu mengusahakan sistem yang tanpa cacat tersebut dalam sebuah perindustrian akan berdampak pada penghematan biaya. Hal tersebut akan berdampak baik pada perusahaan. Standar yang digunakan Crosby adalah standar sistem yang sempurna. Semakin sempurna sebuah sistem, maka akan semakin sulit untuk menghadapi sebuah kegagalan. Jaminan mutu menjadi lebih baik dari awal berlanjut kepada proses yang berakhir pada hasil yang sempurna. Nah,
Adapun konsep TKM di sini itu merupakan sebuah konsep yang berupaya untuk melaksanakan proses manajemen organisasi yang berkualitas sehingga produk yang akan dihasilkan tersebut merupakan produk yang berkualitas. Semua komponen dalam organisasi dapat menerapkan empat konsep dalam proses manajemen TKM, meliputi quality, kepuasan pelanggan, perbaikan secara terus-menerus, dan menyeluruh di setiap komponen organisasinya. Sehingga dalam hal tersebut kemudian lebih luas lagi bahwa TKM itu dapat ditinjau dari dua aspek. Yang pertama itu TKM dijadikan sebagai sebuah pendekatan dalam menjalankan sebuah usaha dengan memaksimalkan daya saing melalui perbaikan terus-menerus berkesinambungan terhadap produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan organisasi. Dan yang kedua, berhubungan dengan penyampaian pendekatan TKM dan berkaitan dengan lingkungan, bahwa TKM itu memiliki karakteristik yang terdiri dari yang pertama itu berfokus pada pelanggan internal dan eksternal. Nah, dalam hal ini TKM menjadi pelanggan sebagai seorang raja, sehingga pelanggan dijadikan fokus utama dalam pengelolaan organisasi. Pelanggan merupakan pengendali dalam organisasi. Pelanggan internal merupakan itu dipenuhi segala kebutuhannya supaya nantinya itu dapat total memberikan kualitas pelayanan kepada pelanggan eksternal, sehingga pelanggan eksternal akan dapat menentukan kualitas produk dan jasa yang sudah diberikan. Yang kedua ada berobsesi. Nah, berobsesi tinggi pada kualitas. Konsep awal TKM adalah menjadi lebih baik dari awal, menjadikan pelanggan sebagai penentu kualitas. Dengan begitu organisasi harus terobsesi untuk memenuhi dan bahkan memberikan lebih dari spesifikasi yang telah ditentukan oleh pelanggan. Jadi tujuan TKM di sini itu untuk memberikan produk atau jasa berkualitas yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan pasar konsumen terus-menerus pada gilirannya akan menumbuhkan pembelian berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan produktivitas prosedur dengan akibat penurunan biaya produksi. Implikasi dari hal yang tadi sudah dijelaskan bahwa manajemen TKM harus mempunyai visi, misi, dan kemampuan untuk mengembangkan pasar yang sudah ada maupun dapat mengantisipasi kebutuhan produk atau jasa yang akan datang yang saat itu mungkin belum ada sama sekali. Nah, kreativitas dan kemampuan manajemen menciptakan pasar kebutuhan yang akan datang inilah yang akan biasa menjamin kelangsungan hidup perusahaan sebagai pemimpin atau pionir dalam bisnis tersebut. Menanam budaya TKM dalam suatu organisasi memang tidak mudah karena heterogenitas latar belakang anggota organisasi dari segi pendidikan, pengalaman, budaya, dan tradisi nilai yang dibawa serta. Oleh karena itu, penanaman budaya TKM memerlukan kesabaran atau keuletan karena membutuhkan waktu yang cukup panjang. Namun demikian, hal ini sasarannya harus dicapai demi peningkatan kualitas produktivitas dan daya organisasi untuk bertahan hidup dalam arena persaingan lokal, regional, dan global. Dan ada pula manfaat-manfaat dalam penerapan TKM khususnya bagi pelanggan, perusahaan maupun bagi staf dan karyawan. Yang pertama itu ada terdapat perubahan kualitas produk dan pelayanan. Yang kedua, staf itu lebih termotivasi. Nah, jadi staf itu yang tadinya itu malas untuk bekerja, malas untuk menghasilkan uang itu, kita itu memberi motivasi kepada staf agar staf tersebut lebih giat dalam melakukan hal yang membuahkan hasil. Yang kedua itu produktivitas meningkat. Nah, jadi kalau kita itu memberikan dorongan, maka akan juga berkaitan dengan produktivitas. Jadi produktivitas kita itu akan meningkat sehingga kita itu lebih semangat untuk menjalankannya.
Yang ketiga, biaya turun. Yang keempat, produk cacat berkurang. Nah, jika kita melakukan mengikuti manfaat dari TGM tersebut, produk-produk yang tadinya itu cacat kini itu udah berkurang, karena kan udah dilakukan proses dari produktivitas meningkat tersebut. Nah, yang keenam itu permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Yang keenam, membantu terciptanya teamwork. Yang kedelapan, hubungan antara staf departemen yang berbeda lebih mudah. Manfaat TGM bagi pelanggan adalah pelanggan lebih terperhatikan, tidak memiliki masalah dengan produk atau pelayanan, dan yang terakhir itu kepuasan pelanggan terjamin. Nah, adapun 5 tokoh pemikir TGM mutu yang paling terkenal di dunia. Nah, sebelumnya yang pertama itu ada Joseph Juran. Menurut Juran, mutu merupakan upaya simultan untuk menjadi definisi tingkat 1 dan tingkat 2. Yang kedua ada William Edwards Deming. Konsep mutu terdiri dari 2 tingkat, yaitu multidimensi untuk memproduksi suatu produk dan memberikan jasa pelayanan sesuai harapan pelanggan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada Philip B. Crosby, yaitu sesuai dengan persyaratan, yang merupakan satu tingkat untuk formulasi hal yang ditekankan. Crosby dalam definisi mutu antara lain, seorang harus tahu apa persyaratan dan mampu menerjemahkan persyaratan menjadi produk terukur dan karakteristik lainnya. Yang kedua itu perlu untuk mengukur karakteristik produk atau jasa menentukan kualitas yang tinggi. Yang ketiga ada Kaoru Ishikawa, yaitu 2 tingkatan definisi, yaitu kami terlibat dalam kontrol kualitas untuk memproduksi produk-produk dengan kualitas yang dapat memenuhi persyaratan konsumen. Yang keempat ada Armand V. Feigenbaum, yakni produk komposit total dan layanan karakteristik pemasaran, teknik manufaktur, dan pemeliharaan, di mana produk dan jasa yang digunakan akan memenuhi harapan pelanggan. Yang udah itu yang tadi, yang terakhir berarti nah, kalau materi yang sudah diketahui ini, pengertian TGM sendiri itu pendekatan manajemen pada suatu organisasi berfokus pada kualitas dan didasarkan atas partisipasi dari keseluruhan sumber daya manusia dan ditujukan pada kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan serta memberikan manfaat anggota. Nah, jadi pada TGM ini mempunyai karakteristik yaitu pada fokus pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal, memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas, penggunaan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Yang keempat itu memiliki komitmen jangka panjang. Nah, unsur-unsur TGM juga diketahui pada komitmen kerjasama tim, pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan, dan adanya Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.